The love of his salvation, water and the Spirit. Get of tabernacle, so the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfill all his work. The love of his salvation, married and dead repaid with his baptism, and his blood on the very glory his perfect salvation. God gave us his Son to save us from our sin. The Lord who made us and loved us so much, God and soul must serve the law of his salvation. Water and the blood of mercy and love, get off the tabernacle, so the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfill all his word, the law of his salvation, by believing and the love of life is salvation. Stand forever, deep in my heart, I pray for God, my Lord. Let us sing, it is finished. He is baptizing as the representative on earth. He is the greatest man among all human beings. His name is John the Baptist. He who testified to the coming of our Lord is the last high priest of men. He is coming to the Jordan as the representative of heaven. He is ordering John Baptist now.
God bless. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat pertama sampai dengan ayat 27 dengan judul Hak dan Kewajiban Rasul. Ayat pertama. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeriti aku. Ayat keempat. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Ayat ke-11. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat ke-15. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian, sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaanku itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku
sebagai pemberita Injil. Ayat ke-19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ayat ke-24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. King of Kingdom, Lord Jesus, outside and right over all other God, He has saved us from all our sin. He is the King of Kings. Let us follow the Lord our King with our whole faith of full confidence, serving the Lord as the King of Kings. We are the royal soldiers, King of heaven, King of the earth. He is the King and Lord of all. He is the omnipotent. He is the King of Kings. Let us follow the Lord our King with our whole faith of full evidence, serving the Lord as the King of Kings. We are the royal soldiers. Halo, apa kabar? Saya berharap Allah senantiasa menyertai kita. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kita bisa kembali
bersekutu, terutama untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus datang ke bumi ini dan pada umur 30 tahun, dia datang ke Sungai Yordan. Dan ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, yang adalah imam besar dari yang terakhir Perjanjian Lama, di dalam bentuk penumpangan tangan, sebagaimana tercatat di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, semua dosa dunia ditanggungkan kepada tubuh Yesus, yaitu semua dosa dunia. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, yakni Adam dan Hawa. Semua dosa dunia, termasuk dosa Adam, termasuk dosa Hawa, juga adalah merupakan dosa dunia. Begitu juga dengan semua dosa, baik dosa-dosa yang akan dilakukan oleh manusia yang akan hidup di masa mendatang. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan sekitar 2000 tahun yang lalu, dia menanggung semua dosa dunia. Nah, jika di dalam masa Perjanjian Lama, seorang imam besar akan mendamaikan dosa orang Israel selama 1 tahun. Hal itu berlangsung secara terus-menerus, yakni setiap tahun. Dan karena bangsa Israel pada akhirnya mempersembahkan korban yang tidak berkenan kepada Tuhan, ketika bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, maka bangsa Israel mengalami penghukuman dari Tuhan, yakni di mana mereka akhirnya dibinasakan, yakni di mana mereka akhirnya binasa baik oleh pedang, baik oleh sebagaimana dinubuatkan melalui para hamba Tuhan, di mana akhirnya mereka dibuang ke dalam pembuangan. Nah, dan melalui para nabinya, Tuhan Allah berfirman bahwa Mesias akan datang. Nah, ketika Yesus datang ke bumi ini pada umur 30 tahun, dia dibaptis di Sungai Yordan untuk membasuh dosa dunia. Baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis adalah merupakan baptisan untuk menggenapkan seluruh kebenaran, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, sebagaimana tercatat di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17, yang menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya
baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena di dalamnya terdapat kebenaran Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu merupakan cara untuk menggenapi kebenaran Allah. Sebagaimana Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena di dalamnya terdapat kebenaran Allah. Di dalam Injil terdapat kebenaran Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kebenaran Allah yaitu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung dosa dunia, dan selama 3 tahun dia berada di bumi untuk melayani, untuk memberitakan Injil itu, memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus akhirnya membayar semua upah dosa dengan dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dengan Yesus mencurahkan darahnya, maka dosa dunia telah dibayar lunas. Nah, jika setelah Yesus mati, dia kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan dengan dia bangkit, kita, semua dosa kita yang telah dikuburkan bersama dengan kematian Yesus, maka kita beroleh hidup baru sebagai anak-anak Allah yang tidak berdosa. Dan kita boleh hidup untuk menikmati kemuliaan Allah. Dan kita boleh hidup untuk memiliki harapan akan kerajaannya yang akan datang. Nah, jika di dalam masa perjanjian lama, sebagaimana tercatat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat pertama, di mana dikatakan bahwa dosa Yehuda tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, ditulis pada tanduk-tanduk mezbah mereka dan pada loh hati mereka. Yehuda di sini menyiratkan bahwa kita umat manusia, dosa kita yang kita lakukan tercatat di dalam kitab penghakiman, di mana tanduk-tanduk mezbah korban bakaran menyiratkan kitab penghakiman, dan di loh hati manusia. Nah, dan bagaimana di dalam masa perjanjian lama dosa Yehuda, dosa bangsa Israel bisa dihapuskan? Di dalam kitab Imamat pasal yang pertama, terutama di dalam ayat keempat, Tuhan Allah menjelaskan kepada bangsa Israel bagaimana mereka bisa membasuh dosa mereka, yakni apabila bangsa orang Israel, yakni apabila orang Israel melakukan pelanggaran kepada Tuhan, maka mereka akan diperintahkan oleh Tuhan
untuk membawa binatang korban untuk menghapuskan dosa mereka, yakni dengan mereka membawa binatang korban, baik kambing, domba, atau lembu, maka mereka akan menumpangkan tangan mereka di atas kepala binatang korban tersebut, yakni untuk menyerahkan dosa mereka. Nah, dan pada hari ke-10 bulan ke-7 setiap tahun, itu adalah hari raya pendamaian, di mana Harun imam besar akan menyerahkan dosa orang Israel selama 1 tahun kepada binatang korban. Dan dosa dunia diserahkan kepada Yesus yang adalah anak domba Allah yang tidak bercacat, yang tidak bercela, menanggung dosa dunia sekaligus dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang adalah keturunan dari Harun, yakni merupakan anak dari Zakaria dan Elizabeth, di mana Zakaria merupakan berasal dari keturunan Harun. Jika kita membuka dari kitab 1 Tawarik pasal ke-24, di sana dijelaskan bahwa Harun memiliki 4 anak, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, di mana Nadab dan Abihu binasa karena mereka mempersembahkan api yang asing bagi Tuhan, sehingga Tuhan membinasakan mereka, sehingga Harun memiliki 2 anak yang tersisa, yakni Eleazar dan Itamar, di mana Eleazar dan Itamar memiliki jumlah 24 keturunan. Nah, di mana seorang imam akan bertugas untuk melayani di rumah Tuhan. Nah, pada masa Daud membuat giliran bagi dari ke-24 keturunan dari Eleazar dan Itamar yang merupakan anak Harun. Nah, dari ke-24 ini, mereka masing-masing tentu memiliki keturunan. Nah, dan untuk membuat imam yang bertugas untuk melayani di rumah Tuhan, maka tentu hal ini perlu dibuat aturan siapa yang akan bertugas untuk pada suatu waktu tertentu. Nah, dalam hal ini Daud membuat mereka melayani di rumah Tuhan dengan membuang undi. Nah, di dalam 1 Tawarik pasal ke-24 ayat ke-10 dikatakan bahwa yang ke-7 adalah Hakos, yang ke-8 rombongan adalah Abia. Dan di dalam kitab Lukas pasal 1 dikatakan bahwa Zakaria merupakan dari rombongan Abia. Dan Zakaria ini adalah ayah dari Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis yang adalah manusia terbesar, dengan demikian Yohanes Pembaptis yang merupakan manusia terbesar yang dilahirkan oleh perempuan, sebagaimana tercatat di dalam
Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11, Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah manusia terbesar yang dilahirkan perempuan. Dengan demikian, Yohanes Pembaptis memenuhi syarat sebagai imam besar terakhir masa Perjanjian Lama yang mewakili bumi ini, yang mewakili dunia ini, dan dia membaptis Yesus untuk menyerahkan dosa dunia kepada anak domba Allah. Ketika Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis oleh Yohanes, pada awalnya Yohanes mencegah Yesus dengan berkata, "Akulah yang seharusnya dibaptis olehmu, tetapi namun engkau yang datang kepadaku." Dan Yesus kemudian menjawab, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Atau karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kebenaran. Dengan demikian, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, seluruh itu merupakan cara untuk menggenapi seluruh kebenaran. Dan dengan demikian, sebagaimana tercatat di dalam kitab Roma pasal 1, bahwa Injil yang di dalamnya terdapat kebenaran. Dengan demikian, kebenaran Allah tersebut kemudian menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yesus datang ke dunia ini, dia merupakan Allah sendiri. Dia adalah pencipta. Dia sebagaimana tercatat di dalam Yohanes pasal pertama ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan pencipta yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan juga umat manusia. Yesus yang adalah Allah sendiri datang ke bumi ini. Dengan demikian, kita yang percaya kepada kebenaran Allah yang digenapi melalui baptisan Yesus untuk menanggung dosa dunia, dan dengan penyalibannya di atas kayu salib, sebagaimana di dalam Perjanjian Lama pada masa Musa dan Harun dan generasi setelah mereka, ketika setelah orang tersebut menumpangkan tangan kepada binatang korban, ketika dosanya telah ditanggungkan kepada binatang korban tersebut, maka binatang korban tersebut akan disembelih untuk menggantikan kematian orang yang berdosa tersebut, karena dosanya telah ditanggungkan. Karena upah dosa adalah maut. Dengan demikian, dengan binatang korban tersebut mencurahkan darahnya, kemudian darah tersebut akan dibawa ke mezbah korban bakaran,
Kemudian darah tersebut akan dibubuhkan ke tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Sebagaimana tadi tertulis bahwa dosa tertulis pada tanduk-tanduk mezbah. Ketika darah dibubuhkan kepada tanduk-tanduk mezbah korban dan sisa darahnya akan dicurahkan ke tanah, maka harga dosa dibayar lunas, dosa dihapuskan. Yakni tanah menyiratkan hati umat manusia. Sebagaimana manusia dibentuk dari debu tanah. Nah, dan dengan demikian orang yang membawa binatang korban tersebut akan bebas dari dosanya dengan binatang korban pengganti harga yang harus dibayar karena dosanya. Ini kemudian menyiratkan bahwa Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk membayar upah dosa, untuk menghapuskan dosa dunia. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam Yohanes pasal ketiga ayat ke-5, ketika Nikodemus datang kepada Yesus, karena Nikodemus melihat bahwa dan percaya bahwa Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5, Yesus berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus adalah seorang rabi orang Yahudi. Dan dia datang kepada Yesus karena dia melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Nah, dia berkata kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahwa engkau datang dari Allah, sebab pekerjaan yang engkau lakukan tidak mungkin datang dari manusia." Dan kemudian Yesus berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, kemudian Nikodemus berkata kepada Yesus, bagaimana hal itu terjadi? Dapatkah seorang masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Di sini Nikodemus yang adalah seorang rabi orang Yahudi berpikir bahwa dilahirkan kembali adalah mustahil. Kemudian Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini menjelaskan kepada kita bahwa air baptisan Yesus, yakni sebagaimana merupakan penumpangan tangan di dalam masa Perjanjian Lama, kemudian dengan baptisan Yesus dengan air, maka dosa dunia ditanggungkan kepada Yesus. Di dalam masa Perjanjian Lama, Tuhan
menyuruh bangsa Israel untuk membuat kemah suci. Nah, untuk kemah suci sendiri yang secara strukturnya di mana kemah suci itu sendiri di dalam kemah suci sendiri terdiri dari pelataran, kemudian ada ruang kudus dan ada ruang maha kudus. Dan di dalam ruang maha kudus terdapat tabut perjanjian. Dan di dalam tabut perjanjian tersebut salah satunya terdapat tongkat Harun yang bertunas. Dan ketika Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa seorang harus dilahirkan dari air dan roh untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nikodemus yang adalah rabi orang Yahudi. Dengan ini Yesus mengajarkan kepada Nikodemus bahwa seorang yang percaya kepada baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dan dengan kematiannya untuk membayar upah dosa, dan kemudian pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Dengan Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia telah mengalahkan maut. Dia telah memberikan kita kemenangan dari dosa-dosa. Nah, sebagaimana tongkat Harun yang bertunas, ini menyiratkan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan kebangkitan. Di dalam Dia ada hidup dengan kebangkitannya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 dijelaskan bahwa Yesus datang dengan air, dengan darah, dan dengan roh. Yaitu Yesus datang ke bumi ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada umur 30 tahun atau air untuk menanggung dosa dunia, kemudian mati di atas kayu salib untuk mencurahkan darahnya yang mahal sebagai anak domba Allah, dan Dia mati untuk membayar upah dosa dunia, dan Dia bangkit untuk memberikan kita hidup baru. Yang percaya kepada ketiga karya Yesus ini, maka kita beroleh hidup baru. Haleluya. Kita percaya bahwa ini merupakan kabar baik atau Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini adalah kebenaran Allah. Haleluya. Di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-53, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siapakah pasal 53 ayat pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar
Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Mari kita perhatikan ayat keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita tinjau kembali. Dikatakan di sini, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Di sini kata ia di sini menyiratkan bahwa Yesus datang ke bumi ini. Di dalam dikatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Yesus pada saat dia datang ke bumi ini, dia tidak dipandang. Dia tidak dipandang karena dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Dan di ayat keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, apa yang dilakukan Yesus sehingga dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan hukuman mati atau disalib? Apakah Yesus memiliki dosa yang pantas untuk dihukum mati di atas kayu salib? Nah, kita bersyukur. Sesungguhnya dosa dunialah yang ditanggung oleh Yesus ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, sehingga dia bisa naik ke atas kayu salib. Jika kita tidak percaya, tidak mengetahui arti baptisan Yesus yang menanggung dosa dunia, maka kita tidak ada hubungannya dengan kematiannya di atas kayu salib. Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dosa dunia ditanggungkan kepadanya. Kita yang hidup 2000 tahun setelah baptisan Yesus, pada saat 2000 tahun yang lalu, dosa dunia, dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus.
karena Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita tidak seharusnya memandang rendah arti baptisan Yesus, di mana Dia adalah Allah sendiri. Dia tahu awal dan akhir. Dia adalah Allah dan Dia tahu Adam sampai manusia yang akan ada sampai manusia yang terakhir. Dia tahu dan Dia berkuasa untuk menanggung dosa dunia. Ayat ke-6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman Ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, Ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku Ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya Ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Dia dengan kesakitan apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, perhatikan di sini, apabila Ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan Ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena Ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun Ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Di sini dikatakan bahwa sesudah kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Ini adalah nubuat Nabi Yesaya menyiratkan bahwa Yesus datang ke bumi ini untuk membayar lunas, untuk menebus dosa umat manusia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu boleh tumbuh di hati kami, berakar, dan boleh menghasilkan buah untuk menghasilkan buah baik
30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you. God bless you.